Halo, perkenalkan nama saya Niko Immanuel Zai dengan NIM 19221593. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan sistem IRP menggunakan Odoo. Sebelum itu, apa itu IRP? IRP adalah sistem perangkat lunak terintegrasi yang digunakan perusahaan untuk mengelola seluruh aktivitas bisnis harian dalam suatu platform tunggal. Konsep utamanya yaitu satu sumber kebenaran atau single source of truth, yang artinya semua departemen dapat melihat data yang sama secara real time. Lalu, mengapa memilih Odoo? Odoo adalah sebuah suite aplikasi bisnis open source yang mencakup berbagai kebutuhan. Keunggulan utamanya yaitu perusahaan bisa mulai dengan satu modul dan menambahkan modul lain saat bisnis berkembang. Antarmuka yang modern dan mudah digunakan dibanding ERP tradisional lainnya, mudah dikustomisasi sesuai proses bisnis untuk perusahaan, dan biaya implementasi yang biasanya lebih terjangkau dibanding kompetitor besar. Selanjutnya, saya akan mengimplementasikan Odoo-nya. Untuk modul yang saya akan gunakan yaitu penjualan, pembelian, dan stok persediaan. Nah, untuk pertama kita akan ke modul stok persediaan atau inventory. Di inventory ini kita akan klik produk. Lalu ini saya sudah menambahkan beberapa produk-produk yang ada di toko yang saya buat ini. Nah, untuk menambah produk barunya klik baru. Lalu kita akan menambahkan produk barunya. Setelah menambahkan nama produknya, jangan lupa ditambahkan kuantitas di tangannya ini sesuai kebutuhan atau sesuai yang ada di perusahaannya untuk isi stoknya. Lalu kita menambahkan harga jualnya juga. Dan juga modal awalnya. Untuk kategori kita bisa tambahkan di goods. Dan untuk referensi bisa juga ditambahkan. Oke, setelah sudah mengisi ini, stok akan otomatis masuk di produk. Dan kita kembali ke produk awal dan barang sudah ditambahkan di stok persediaan. Selanjutnya, kita akan kembali dan pilih modul pembelian. Modul pembelian ini digunakan untuk melakukan permintaan penawaran, yaitu penawaran untuk membeli stok lagi, untuk menambahkan stok. Nah, ini saya sudah menggunakan mencoba beberapa kali, dan sekarang kita akan mencoba menambah stok produk lagi dengan klik baru. Lalu masukkan pemasok distributor kita seperti yang saya tambahkan ini. Saya menambahkan dari pond distributor. Referensinya bisa ditambahkan juga. Lalu di bagian tabel produk kita bisa menambahkan produknya yang akan kita tambahkan. Seperti di sini saya baru
menambahkan produk Asus ROG Phone, dan saya bisa menambahkan produknya lagi di permintaan penawaran ini. Saya akan menambahkan karena sebelumnya kita di stok produk sudah menambahkan modal dan harganya, di pembelian akan otomatis tampil total pembayaran yang harus dibayar. Lalu kita bisa langsung konfirmasi orderannya. Sebelum itu bisa ditambahkan dulu kedatangan yang diharapkan. Oke. Lalu klik konfirmasi order. Setelah konfirmasi, kirim PO. Lalu kita akan mengirim email kepada distributor kit yang ditambahkan dan kirim. Lalu data akan otomatis membuatkan faktur untuk dikirim kepada distributor agar barang segera dikirim. Dan jika sudah diterima, jika barang sudah diterima, kita bisa klik terima dan memvalidasi datanya agar terdata di stok. Di sini kita juga bisa mencetak fakturnya. Baik. Selanjutnya kita akan sebelum itu kita akan melihat stok persediaan apakah sudah bertambah. Nah, seperti yang terlihat di sini, stok Asus ROG Phone yang dari sebelumnya 10, karena saya menambahkan 5 tadi jadi 15. Selanjutnya kita akan ke modul penjualan. Pada modul penjualan ini kita dilakukan untuk mengatasi permintaan pelanggan untuk menambahkan data-datanya. Untuk menambahkan penawaran baru bisa diklik baru sini. Lalu kita bisa menambahkan pelanggan yang melakukan permintaan. Lalu pada tabel produk kita bisa menambahkan produknya. Kurang lebih mirip seperti modul pembelian. Lalu kita bisa konfirmasi, kirim. Di bagian sini kita akan mengirimkan faktur kepada pelanggan dengan menggunakan email. Lalu kita bisa klik kirim. Otomatis faktur akan dikirim kepada pelanggan. Lalu kita bisa klik konfirmasi. Buat faktur untuk faktur regulernya. Konfirmasi. Lalu jika sudah dibayar, kita bisa langsung mengisi di sini dan memilih metode pembayarannya. Di sini kita menggunakan bank dengan metode pembayaran manual payment. Lalu kita klik payment dan otomatis barang akan lunas.
dan seperti yang ada di sini. Baik, sekian dari presentasi Odoo yang saya tampilkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.